Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai TCP/IP layer dan OSI layer. Sebelumnya nama saya Athora Salahuddin. Di sini sebelum masuk mengenai TCP/IP dan OSI layer, kita mengetahui dulu TCP/IP dan OSI layer itu apa sih? Nah, TCP/IP dan OSI layer itu merupakan salah satu networking modeling, di mana networking modeling ini sendiri merupakan suatu aturan untuk mendefinisikan komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Kemudian, networking modeling ini yang saat ini paling populer itu hanya TCP/IP dan OSI layer. Sebelum adanya Open Networking Modeling berjenis dari TCP/IP dan ISO layer, yaitu di mana beberapa vendor komputer membuat networking modelnya itu sendiri. Contohnya pada 1974, IBM membuat sebuah networking model yang diberi nama dengan System Network Architecture atau SNA, di mana SNA ini berguna sebagai network modeling untuk komputer antar IBM saja gitu, tidak bisa dengan berkomunikasi dalam satu jaringan dengan vendor lainnya, sehingga dari beberapa vendor itu memiliki networking modeling. Dari sini bisa ketahuan bahwa permasalahan untuk berkomunikasi antar vendor ini memiliki terbatasan karena di tiap vendor memiliki networking modeling, sehingga diciptakan atau distandarisasi sebuah open networking modeling yang kita kenal pada saat ini, di mana terdapat dua open networking modeling. Yang pertama itu OSI model, di mana OSI model ini dibuat oleh sebuah International Organization for Standardization atau IOS, dan selanjutnya yang saat ini banyak digunakan dalam implementasi pada sebuah jaringan yaitu TCP/IP model yang dibuat oleh Departemen US. Dimana untuk penggunaan OSI model ini sendiri sangat jarang digunakan saat ini karena OSI model ini dalam perkembangannya itu tidak secepat dengan TCP/IP model. Namun tetap digunakan OSI model ini, dimana digunakan hanya untuk pembelajaran saja karena mudahnya dalam memahami networking model pada jenis OSI model. Nah, dengan ada open networking model ini, jadinya sebuah vendor yang tadinya tidak dapat berkomunikasi dengan vendor yang lainnya, sehingga dapat berkomunikasi dengan adanya networking model, yaitu TCP/IP, di mana nantinya vendor ini dapat berkomunikasi dengan IBM. Selanjutnya dari IBM juga dapat berkomunikasi dengan vendor 2, seperti itu dengan networking model berjenis TCP/IP. Nah, setelah kita mengetahui TCP/IP itu merupakan salah satu network modeling yang digunakan untuk memudahkan antar komputer dapat berkomunikasi walau berbeda jenis atau vendornya. Jadi TCP/IP ini merupakan salah satu protokol untuk menjembatani antar komputer untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi dalam bertukar komputer dan lain sebagainya. Nah, di dalam TCP/IP ini memiliki beberapa modul atau bagian subbagian dalam berinteraksi dengan networking atau komputer lainnya gitu, dimana setiap networking ini dipecah menjadi subbagian kecil atau yang disebut dengan layer, dimana di dalam layer ini nantinya secara dokumentasi itu terdapat 4 bagian layer. Yang pertama ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access. Namun dalam implementasi dan dalam sebuah network model terdapat 5 layer, di mana ada layer application, transport, network, data link, dan physical, di mana bagian ini yang nantinya dipergunakan untuk memudahkan manusia dalam memahami TCP/IP. Nah, untuk bagian yang pertama atau layer pertama yang akan kita bahas mengenai yaitu TCP/IP
application layer, di mana layer application layer ini yaitu sebagai penyedia atau menggunakan antarmuka antara aplikasi dan network, di mana nantinya sebuah contoh dari application layer ini yaitu penggunaan HTTP, di mana ketika kita untuk mengakses sebuah HTTP dari sebuah klien, di mana meminta request sebuah website.com kepada web server, kemudian web server akan mengirimkan bagian atau request replyan dari request website.com ini atau atas dari klien ini, yaitu dari berupa data atau informasi yang dicari mengenai website.com ini, di mana nantinya akan terdapat HTTP header-nya dan data yang ingin didapatkan. Di dalam HTTP header ini terdapat beberapa istilah yang kita kenal dengan status, di mana di dalam status ini bisa kita ketahui statusnya seperti 200 oke, di mana 200 oke ini artinya bahwa request dari klien itu berhasil diterima atau di-reply oleh web server. Namun beberapa status yang dapat kita kenal namun kita tidak ingat gitu dalam penggunaannya, yaitu status 404, di mana 404 ini merupakan status bahwa permintaan dari klien ini tidak dapat ditemukan di dalam web server, seperti itu. Nah, itu contoh implementasi dari application layer pada umumnya. Namun ada beberapa contoh dari application layer seperti pengiriman email. Ketika kita mengirim email, request yang akan dikirim berupa protokol SMTP. Sedangkan untuk mereply dari SMTP-nya tersebut akan dikirimkan IMAP dan POP3 atau POP3, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai layer transport layer. Di dalam transport layer ini terdapat pemakaian protokol TCP dan UDP. Nah, TCP pada saat ini kita membahas mengenai layer TCP atau protokol TCP yang terdapat pada transport layer, di mana berfungsi menyediakan server application layer, di mana pada TCP server yang disediakan merupakan berupa error recovery machine, di mana TCP error recovery ini nantinya berfungsi sebagai recovery atas error yang diminta oleh sebuah klien permintaan berupa website, di mana contoh pada implementasinya ketika klien meminta sebuah request website.com kepada web server, kemudian web server mengirim sebuah HTTP header dan berupa data, namun klien merasa bahwa informasi yang diterima masih belum sepenuhnya atau belum diterima gitu, atau belum sempurna informasi yang diterima, sehingga nanti klien akan mengirimkan sequence 2 kepada web server, sehingga nanti web server akan mengirimkan berupa TCP sequence 3 atas recovery atau error yang terjadi di TCP 2, yang mana pada pengiriman atau reply dari request ini masih belum sepenuhnya diterima datanya, sehingga dengan permintaan request kedua dari klien maka merecovery TCP ini merecovery dari error yang terjadi, sehingga data yang dikirim semuanya sempurna diterima oleh klien. Selanjutnya mengenai TCP dan protokol UDP. Sebelumnya kita telah membahas mengenai server dari service dari TCP. Kemudian ada service yang kedua dari transport layer, yaitu UDP, di mana perbedaan yang signifikan dari mereka berupa dua, yaitu UDP merupakan user diagram protokol, di mana UDP tidak menjamin pengiriman atau penjagaan urutan atau perlindungan terhadap duplikasi. Sedangkan TCP tadi menjamin pengiriman, kemudian menjaga urutan dari request dan reply yang dilakukan antara web server dan klien. Selanjutnya
UDP ini pun memungkinkan suatu prosedur untuk mengirim pesan ke prosedur lain dengan mekanisme protokol minimum. Kemudian beberapa aplikasi yang bertransaksi menggunakan UDP. Nah, perbedaan utama dari kedua yang ini yaitu TCP lebih handal dan reliable, namun lebih besar. Sedangkan UDP tidak ada penjaminan kehandalan namun lebih kecil sehingga lebih cepat. Sehingga dari kedua penggunaan ini dibutuhkan atau digunakan sesuai dengan protokol atau transport layer yang dibutuhkan oleh setiap komputer. Nah, selanjutnya layer yang ketiga yaitu network layer, di mana network layer ini yang kita kenal hanya terdapat satu, yaitu berupa IP, di mana IP protokol ini menyediakan beberapa fitur layanan seperti addressing dan routing. Nah, addressing ini merupakan salah satu nama penamaan sebuah alamat komputer yang menjadi hal unik untuk mengakses sebuah informasi dalam suatu network. Pada addressing ini nantinya terdapat IPv4 dan IPv6. Untuk addressing sendiri yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa komputer yang kita punya itu memiliki beberapa penamaan, di mana penamaan ini nantinya digunakan untuk saling mengenal atau berinteraksi, analoginya seperti itu. Dimana dengan nama itu sendiri itu harus memiliki nama yang unik atau yang tidak sama dengan yang lainnya, sehingga informasi yang dituju ini tidak terjadi crash dan tidak terjadi multi address atau tidak didapatkan penemuan dari IP address-nya. Contoh IP address-nya ini seperti 192 pada komputer 1, 192, 168, 11. Sedangkan pada komputer 2 yaitu 192, 168, 1.2. TCP IP network layer pada routing, di mana layanan pada network layer ini memiliki layanan fitur dari routing, di mana routing ini dianalogikan seperti kantor pos, di mana ketika kita ingin mengirimkan pesan A kepada alamat address A, kemudian pesan B kepada alamat address B. Selanjutnya, ketika kita ingin mengirimkan pesan itu harus melalui perantara, di mana perantaranya itu bukan kantor posnya. Nah, kantor pos ini memiliki beberapa cabang yang ada sampai cabang yang terdekat dengan kantor B, dengan address B, dan kantor cabang yang terdekat dengan address A, di mana nantinya pos ini akan mengatur jalur secepat agar pesan yang A ini dapat sampai tujuan dengan address A, sehingga jalur yang dipilih yaitu pos 1 dan pos 2. Kemudian untuk pesan yang B, jalur yang tercepat yang akan dilalui yaitu melalui pos 3, pos 4, pos 5, pos 6, atau pos 1, pos 2, pos 5, pos 6. Itu pos yang tercepat. Sehingga pesan yang tadi dituju akan diterima oleh address A dan address B. Di dalam proses pengiriman ini kita sebut dengan routing posnya. Dalam implementasinya, routing akan meneruskan pesan yang dituju atau data atau informasi yang dituju oleh sebuah sender atau pengirim kepada receiver atau penerima. Layer selanjutnya pada TCP/IP yaitu data link dan bicycle layer, di mana pada bicycle layer ini sendiri merupakan layer yang nyata wujudnya yang bisa kita lihat. Contohnya itu ada cabling, di mana cabling ini yaitu untuk menghubungkan antar komputer, antar routing, di mana cabling ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada wired dan wireless. Kalau yang wired ini merupakan kabel seperti UTP, UDP, cross, strike, itu merupakan kabel wired. Sedangkan wireless ini kabel yang berupa Bluetooth atau yang tidak menggunakan kabel nyata seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada data link. Nah, data link layer sendiri merupakan protokol yang dibutuhkan dalam physical network, di mana pada data link ini terdapat service-nya sendiri, yaitu berupa error detection machine atau VCS, di mana VCS ini
merupakan panjangan dari frame check sequential, di mana data link service ini berbeda dengan pada service yang terdapat di TCP atau layer transport, di mana di TCP error recovery ini yaitu merecovery atas error yang terjadi. Nah, sedangkan pada data link ini hanya mendeteksi kesalahan yang terjadi oleh sebuah informasi, sehingga nantinya untuk merecovery sendiri maka data link akan bekerja sama dengan transport untuk melakukan recovery data atau request yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Nah, untuk encapsulation dan decapsulation pada TCP/IP yaitu berupa pertama, ada pengirim atau sender ingin mengirimkan sebuah data yang akan dituju kepada receiver atau penerima, di mana di data ini disebut dengan application layer. Selanjutnya, data ini akan dienkapsulasi atau dibungkus. Akan penambahan ada TCP pada layer transport. Selanjutnya, dari transport akan melalui layer network, di mana di dalam network ini akan ditambahkan sebuah bungkusan yang berupa IP. Nah, selanjutnya dari halaman network akan ditunjukkan kepada data link, di mana di data link ini sendiri memiliki header dan tailor. Nah, selanjutnya dari data link akan dikonversi atau dibungkus lagi berupa binary 110 seperti itu, atau yang dinamakan dengan physical layer. Nah, selanjutnya dari physical layer nanti akan meraikan informasi itu menjadi data link lagi. Selanjutnya IP network atau layer network pada receiver. Selanjutnya pada transport layer berupa TCP service-nya, dan selanjutnya data akan diterima oleh receiver, atau kita sebut dengan decapsulation atau peruraian dari data yang telah dibungkuskan tadi, sehingga data inti yang dibutuhkan atau yang diterima oleh receiver ini hanya berupa data, bukan berupa paketan atau segmen maupun IP paket tracernya seperti itu. Nah, beberapa penamaan di tiap layernya pada TCP/IP. Yang pertama itu di layer pertama data atau aplikasi ini disebut tetap data. Kemudian untuk di layer transport dinamakan dengan segmen. Untuk di layer network dinamakan IP package, dan di layer data link dinamakan frame. Dan selanjutnya di physical dinamakan binary. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini perbedaan dari OSI layer dan TCP/IP model, di mana sama halnya dengan TCP/IP model, kenapa saat ini sangat banyak digunakan pada implementasinya, karena TCP/IP ini lebih berkembang pesat ketimbang dengan OSI model. Kemudian OSI model ini tetap digunakan hanya untuk pembelajaran karena mudah dipahami dalam setiap layernya. Nah, perbedaan yang cukup signifikan yang bisa kita lihat di dalam OSI model dan TCP model ini, yaitu kita bisa lihat bahwa di bagian 4 layer ke bawah itu bagiannya tetap sama dengan antara OSI model dan TCP/IP model. Yang berbeda hanya bagian atasnya. Nah, di OSI model terdapat 7 layer, di mana 3 layer teratas di dalam TCP/IP model ini dijadi satu, yang dinamakan dengan application layer. Nah, penamaan dari TCP/IP model pada setiap layer itu pun berbeda-beda. Untuk yang application tadi data, kemudian untuk yang ditransport digunakan segmen, untuk di network digunakan IP packet, untuk di data link dinamakan dengan frame, dan untuk di physical dinamakan binary atau bit. Selanjutnya untuk penamaan dari OSI model, yaitu sesuai dengan layernya. L berarti layernya, 7 berarti
tingkatan pada layer tersebut ditambah dengan PDU dan seterusnya. Nah, untuk AC layer sendiri beberapa layer yang tadi kita sebutkan. Yang pertama itu ada physical layer, di mana sama seperti halnya dengan TCP/IP, di mana sebagai antarmuka, fisik, dan peralatan, di mana terdapat peralatannya berupa mesin, electrical, function, dan processor. Nah, selanjutnya ada data link, di mana hubungan data, di mana berfungsi berupa pengaktifan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan yang berjalan baik, serta pendeteksi dan pengenalan kesalahan. Layer ini lebih tinggi digunakan karena transmisinya tanpa kesalahan. Selanjutnya ada network. Pada layer selanjutnya merupakan network. Network ini berupa pengisian dari IP atau addressnya. Selanjutnya ada transport, di mana transport ini berfungsi untuk melakukan data antar end system, kemudian tanpa kesalahan dalam urutan, tanpa kehilangan, tanpa duplikat, dan kualitas layanan. Di mana di transport ini digunakan TCP error recovery, di mana memperhatikan urutan. Selanjutnya ada layer session, di mana layer session ini yaitu berfungsi mengendalikan dialog antar aplikasi, di mana sebuah atau seluruh dialog yang dipergunakan antar aplikasi itu diatur dengan session. Selanjutnya ada presentation. Nah, seperti halnya dengan pengertiannya, yaitu presentasi itu membentuk nama kodean data, sehingga data tersebut dikompres menjadi enskripsi. Dan terakhir yaitu ada application, berupa aplikasi yang mengakses lingkungan OSI layernya itu sendiri. Nah, ini beberapa OSI layer function atau enkapsulasi data yang dikirim oleh sending atau pengirim yang dikirim kepada receiver. Dimana yang pertama ada data dibungkus dalam bentuk TCP atau enkapsulasi, kemudian pada layer network berupa IP, penambahan package atau disebut dengan package pada layer ini. Selanjutnya pada layer data link, penambahan data link, Ethernet data header, dan tailnya juga, dimana dinamakan dengan frame. Selanjutnya ketika data telah ditentukan atau di data linkkan, maka physical akan membentuk sebuah binary, mana binary itu 10, 1, 1, dan seterusnya. Maka sama seperti halnya dengan TCP/IP model, maka nanti data yang telah disending dan melalui tahap physical akan dikirim oleh physical dari receiver, kemudian akan dikapsulasi oleh decapsulation sehingga sampai dengan tujuan di berupa data seperti itu. Kesimpulan dari materi TCP/IP dan IC model ini, yang pertama, networking model yaitu mengatur bagaimana agar supaya komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Selanjutnya, networking model yang paling terpopuler pada saat ini hanya dua, yaitu ada TCP/IP dan OSI model. Nah, untuk saat ini penggunaan yang paling banyak yaitu ada TCP/IP. Kemudian, namun OSI ini tetap digunakan terminologinya sampai sekarang, tapi hanya untuk pembelajaran saja. Terima kasih. Jika ada saran dan masukan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.